Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Allah sumber kekuatan bagi kami. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sampai angkat tangan sama-sama di hadirat Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sumber kekuatan bagi kami. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Katakan dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan. Dimuliakan. Come on, come on, let's worship God. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yang bertahta, yang bertahta, yang bertahta.
Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Jesus. Yesus. Kora bahashira mahanda masekiria. Nama sekarabos. Rontoko mahanda masanda. Kita pakai antara lamo. Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. The Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Dunia masyad. We need you, Holy Spirit, this evening. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, malam. I need you more than anything in my life. Aku memerlukanmu lebih dari I segalanya. need you, Holy Aku Spirit. memerlukanmu, Roh Kudus. I cannot live without you. Sebab aku tidak dapat hidup tanpamu. Come. Datanglah Roh Kudus. Everybody together. Come, Lord Jesus. Softly. Only the voice. Tanpa musik. One more time, everybody. You can feel the power of God coming on your body right now. Kau dapat merasakan kuasa Tuhan turun masuk ke dalam tubuhmu Feel the sekarang. power of the Holy Spirit. Kau rasakan kuasa Roh Kudus. See the fire of God coming Lihat on api you right Tuhan turun now. atas saudara. Jesus. Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Sira bahamrana masuci cici. Kira basyat. Sira bahasi kiriana mas. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Father, touch us tonight. Bapa, jamah kami malam ini. We want your presence. Kami menginginkan hadirat-Mu. We want you to anoint us. Kami menginginkan Engkau mengurapi kami. Anoint your servants tonight. Urapi hamba-hamba-Mu malam ini. Thank you for your precious blood in this place. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang mulia yang ada di tempat Thank you ini. for your precious blood. Terima kasih untuk darah-Mu yang mulia yang Thank ada you for di your tempat ini. precious blood that washes away all our sins. Terima kasih untuk darah-Mu yang mencuci, membasuh seluruh dosa-dosa kami. Thank you for the fire of the Holy Spirit Kami bersyukur untuk api Roh that's Kudus burning within us. yang membakar dan membara di dalam kami.
Our life will never be the same again. Hidup kami tidak akan sama lagi. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. And everybody say, Sama-sama katakan, Amen. Amen. Give a big clap to Jesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak You may be Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you very much, brother. Terima Thank you. kasih. Thank you. Penyembah. God bless Terima you. kasih. I'm so excited to be here this evening. Saya sangat bersuka cita di tempat ini malam ini. I'm so glad that you could make it this evening. Saya begitu bersuka cita juga kalau Bapak Ibu Saudara bisa sampai ke tempat ini I malam know ini. today is a working day, but you people have set aside your appointments and you made an effort to be in God's presence. Saya tahu hari ini adalah hari kerja, tapi saudara menyingkirkan semua masalah saudara dan saudara membuat satu usaha untuk datang ke tempat ini. God will definitely honor you. Dan saya percaya Tuhan akan menghormati apa yang saudara lakukan malam The ini. time you spend in prayer is never wasted, but invested. Karena waktu-waktu yang saudara habiskan di dalam doa itu tidak pernah terbuang sia-sia, tetapi itu selalu diinvestasikan. Every time you come to God's presence, God restores your health. Setiap kali saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. God restores your blessings. Tuhan akan memulihkan berkat-berkatmu. God restores everything that the devil stole from you. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang iblis pernah curi dari You saudara. take back what the devil took from you. Kita akan merebut kembali apa yang iblis pernah And curi the dari devil is kita. defeated Dan tonight. iblis pasti kalah malam Because ini. Jesus is a conqueror. Karena Yesus adalah sang pemenangnya. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. The devil is a liar. Iblis adalah seorang pendusta. He has no room in your life. Dan dia tidak boleh memiliki ruang di dalam hidup saudara. Amen. Amin. Say, I'm taking back. Katakan, saya merebut I'm kembali. taking back my blessing. Saya merebut kembali berkat-berkat saya. Tell your neighbor, I don't know about you, Katakan kiri kanan saudara, saya nggak tahu kamu gimana. but I'm taking back my joy. Tapi saya merebut kembali sukacita saya I malam am ini. taking back my property. Saya merebut kembali properti saya malam I am ini. taking back my prosperity. Saya merebut kembali keberhasilan saya malam hari ini. Devil, Iblis, give back what belongs to me. kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik saya. Hello? Halo? Is it only for me or is it for you also? Apakah ini cuma buat saya atau juga buat saudara? Do you want to take back what the devil stole? Saudara mau merebut kembali apa yang iblis pernah curi dari saudara? I am taking it back. Kalau saya mau merebut kembali saudara. Hello? Halo? I am taking it back. Saya sedang merebutnya kembali. Devil has to pay with compensation, Iblis harus bayar pakai kompensasi, pakai with bunga saudara. penalty. Dengan penalti ada The devil dendanya. has to give back tenfold Iblis harus mengembalikan 10 kali lipat what he took from me. apa yang dia ambil dari saya. I'm going to take it tonight. Dan saya berdoa saudara juga mengambilnya malam And together ini. with you, Dan bersama-sama dengan your saudara, family, keluargamu, your children, anak-anakmu, we are going to take kita akan it. merebutnya kembali. And we are going to bless the nation with the blessings of God. Kita akan memberkati bangsa-bangsa dengan berkat dari Tuhan. Tell your neighbor, I am a blessing. Katakan kiri kanan saudara, aku adalah berkat. I am a blessing. Saya adalah I berkat. am a blessing. Saya adalah If I berkat. sit, I am a blessing. Kalau saya duduk, saya adalah If I berkat. walk, I am a blessing. Kalau saya berjalan, saya adalah If I berkat. sleep, I am a blessing. Saya tidur, saya adalah berkat. Hello, don't say amen, say it. Jangan katakan amin saudara, ngomong ke kiri Open your kananmu. mouth the way you open for KFC and for McDonald's. Buka mulut saudara seperti saudara buka mulut buat Kentucky atau buat McDonald's. Open your mouth for the word of God. Buka mulut saudara untuk memperkatakan firman Tuhan. Talk to your neighbor. Encourage somebody tonight. Katakan kepada kiri kanan saudara, mari berikan semangat seseorang malam hari When ini. you bless your neighbor, God will bless you. Ketika kau memberkati orang di sebelah kiri kananmu, Tuhan akan When memberkati saudara. you release the blessing, you shall have a blessing. Ketika saudara melepaskan berkat, maka saudara akan menerima berkat. The only one way to receive is to give what you have. Satu-satunya cara saudara menerima adalah saudara memberi apa yang saudara miliki. I am not talking about the offering. Saya bukan bicara soal persembahan. God is not interested about your money. Tuhan tidak tertarik dengan uang saudara. He's not going to build a house with your money. Karena dia tidak akan membangun rumahnya dengan uangmu. The house that you have belongs to Him. Kenapa? Karena rumah yang saudara punya itu adalah miliknya dia. He's not interested in your money. Dia tidak tertarik dengan uang saudara. He's interested in your heart. Tetapi dia lebih tertarik pada hatimu
is hatimu. interested in your Dia lebih life. tertarik pada hidupmu. You cannot give money to God and say, bless me. Saudara No. nggak bisa datang ke Tuhan, Tuhan ini uangku, sekarang berkati aku. Somebody say, no. Katakan tidak. God is interested in your life. Tuhan lebih tertarik pada hidupmu. How many of you say, Lord Jesus, I give you my heart, I give you my life. Berapa yang saudara katakan malam hari ini, Tuhan Yesus, aku mau berikan hatiku, aku mau I berikan give you hidupku. everything. Aku mau berikan segalanya bagimu. If you want to give everything to God, Kalau Bapak Ibu mau memberikan segalanya kepada you Tuhan, must do what Jesus tells you to do. maka engkau harus melakukan apa yang Yesus suruh engkau lakukan. When you give away what God has given you, Ketika engkau memberikan apa yang Tuhan berikan kepadamu, you shall receive double. maka engkau akan menerima porsi ganda. What you cause to happen for others, God will cause to happen to you. Apa yang kau sebabkan terjadi kepada sesamamu, maka Tuhan akan menyebabkan itu juga terjadi If kepadamu. you say amen for that, nothing will happen. Kalau saudara katakan amin untuk itu, tidak akan sesuatu yang But terjadi. when you speak to your neighbor and say, be blessed, Tapi ketika engkau katakan kepada kiri kananmu, diberkatilah engkau. shalom, Shalom kepadamu. healed. Sembuh. freely you receive, Kau menerima dengan cuma-cuma. freely you give. Kau beri dengan cuma-cuma. When you release Jesus to the other person, Ketika kau melepaskan Yesus kepada orang lain. Matthew 25 says like this. Matius 25 katakan demikian. Oh my God, I'm changed. The Holy Spirit wants me to talk about something else. Roh Kudus mau saya berbicara hal yang lain. I prepare something else, but the Holy Spirit is the boss over here. Saya mempersiapkan sesuatu yang lain, tapi Roh Kudus bosnya di sini, I saudara. am not the boss. Bukan saya bosnya. Amen. Amin. Is the Holy Spirit your boss also? Apakah Roh Kudus juga menjadi bos saudara, atasan saudara? Say, Holy Spirit is my boss. Katakan Roh Kudus adalah bos saya. Tell your neighbor, I don't know who's your boss. Katakan kiri kanan saudara, saya nggak tahu bosmu siapa. You're not talking to your neighbor. Saudara I'm nggak ngomong ke watching you. kiri kananmu. Holy Spirit is my boss. Tapi Roh Kudus adalah bos He is my saya. big boss. Dialah bos besar When He saya. promotes me, nobody can stop it. Ketika dia promosikan saya, tidak ada yang dapat menghentikan When saya. my boss decides to increase my salary, I shall have it. Ketika bos saya menentukan saya harus naik gaji, saya akan menerimanya. Hallelujah. Amin. They asked Billy Graham, Ada orang menanyakan kepada Billy Graham, the reporters, para reporter, para wartawan. you are so famous all over the world. Mereka menanyakan kepada Billy Graham, kau begitu terkenal di seluruh You dunia. are such a nice man. Kau seorang yang begitu baik. Why don't you stand for the presidential election Kenapa kok nggak maju buat jadi presiden, calon presiden? for the America? Buat presiden Amerika. He said, Billy Graham bilang, hey, I am a servant of God. hey, saya ini hamba Tuhan. I'm an evangelist. Saya seorang penginjil. I hold the highest office in heaven. Saya memiliki jabatan yang begitu tinggi di sorga. Why should I come to such a low level to become the president of America? Saya udah punya jabatan yang tinggi di sorga. Kenapa saya harus menurunkan derajat saya, pangkat saya untuk cuma jadi sekedar presiden Amerika? Hello? Halo. To be a child of God is better than being a president of any country. Untuk menjadi seorang anak Allah itu jauh lebih baik daripada menjadi presiden di negara manapun, saudara. You don't understand it now. Saudara mungkin tidak mengerti sekarang. When you come to heaven, Tapi kalau saudara nanti masuk sorga, you will see ordinary, simple, humble prayer warriors sitting above other presidents and prime ministers. These people will be elevated and given a highest position in heaven. saudara akan melihat bahwa orang-orang yang sederhana, orang-orang yang begitu rendah hati, para pendoa yang rendah hati, mereka didudukan di tempat yang lebih tinggi di sorga dibandingkan para perdana menteri, para presiden negara manapun. saudara. Amen. Amen. Say, I am a child of God. Katakan, saya adalah anak-anak Allah. I am proud to be a child Saya of God. bangga menjadi anak Allah. There was a man called Smith Wigglesworth. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith A great Wigglesworth. man of God lived in the 70s. Hamba Tuhan yang luar biasa hidup di tahun He raised 70-an. many dead people back to life, including his wife. Dia membangkitkan begitu banyak orang mati termasuk istrinya sendiri. Apostle of faith. Dia adalah rasul iman. His style is, if you say you have cancer, Gaya dia mendoakan orang, kalau misalnya ada orang yang doakan, misalnya dia punya kanker, orang itu menderita kanker. if you have mouth cancer, Kalau engkau punya kanker mulut, he will give one punch in the mouth. dia akan tinju mulutnya, saudara. And every person he punches gets healed. Dan setiap orang yang dia tinju, sembuh, saudara. Not a single time he failed. Enggak satu kali pun dia gagal. Hello? Halo,
I would like to follow his ministry. Saya pengen niru gayanya, saudara. You definitely need one Saudara kayaknya perlu satu. to get you a miracle. Satu tinjuan untuk memasuk dalam mujizat. Bible says the wounds of a friend is better than the kisses of the enemy. Alkitab katakan luka yang disebabkan oleh sahabat itu jauh lebih baik daripada ciuman yang diberikan oleh musuh. Now this man of God, Hamba Tuhan ini, he said, dia katakan, in the last days, di hari-hari terakhir, these two revelation will bring revolution. ada dua pewahyuan yang akan membawa perubahan. Number one, Yang pertama, people will know their identity in Christ. orang-orang akan mengenali identitas mereka di dalam Kristus. Who they are in God's kingdom. Siapa diri mereka di dalam kerajaan Allah. They will realize that they have the power of the heaven on the inside, which is greater than any power on earth. Mereka akan menyadari bahwa mereka memiliki kuasa yang berasal dari sorga di dalam diri mereka yang lebih besar, lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di bumi ini. And Dan they will know how great is their God. mereka akan mengenali betapa dahsyatnya Tuhan mereka. When they see God greater than the problems, Ketika mereka dapat melihat Tuhan mereka lebih dahsyat, lebih besar dari masalah the problem mereka, shall become smaller and smaller and smaller, and Jesus will become bigger, bigger, bigger. maka masalah akan menjadi mengecil dan mengecil dan mengecil, dan Yesus menjadi semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. And your problems will disappear. Dan masalah saudara akan lenyap. I don't know whether you understood what I'm saying. Saya nggak tahu saudara ngerti apa enggak yang saya katakan. You're not excited. Saudara kayaknya nggak bergairah. You need to saudara. know that the healing anointing is in you. Saudara mesti mengetahui bahwa pengurapan kesembuhan itu ada di dalammu. He also said, Dia juga katakan, do not seek healing, seek the healer. jangan cari kesembuhannya, tapi cari penyembuhnya. Healing is only physical. Karena kesembuhan itu cuma tampilan fisik. But when the healer comes within you, Tetapi ketika sang penyembuh itu datang ke dalam saudara, your spirit, your soul, and your body shall be healthy. roh, jiwa, dan tubuh saudara pasti sehat. Sickness will not come near you. Sakit penyakit tidak mungkin berani dekat-dekat saudara. There was a man called John G. Lake. Ada seorang hamba Tuhan namanya John He had G. Lake. fire in his hands. Dia memiliki api di tangannya. When he realized this truth, Ketika dia menyadari kebenaran ini, that the healer that is in me is greater than the sickness that is in the world. bahwa penyembuh yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada semua sakit penyakit yang ada di dunia He ini. lived in 1905, Dia hidup di tahun 1905 and he lived in a city called Spokane, Washington DC. dan dia tinggal di satu kota yang namanya Spokane di Washington DC. And in the Guinness Book of Records, it's recorded that Spokane is the healthiest city in the whole world because there's not even one sick person in the whole city. Dan di Guinness Book World Record atau buku rekor-rekor dunia Bapak Ibu Saudara tercatat bahwa Spokane adalah kota dengan tingkat sakit penyakit 0%, artinya itu kota paling sehat karena tidak ada satupun penyakit yang berani dekat The dengan kota itu. hospitals were empty. Rumah sakitnya kosong The saudara. doctors were jobless. Dokter-dokternya pengangguran And the saudara. nurses were looking for different job. Perawat-perawatnya, suster-susternya mesti cari pekerjaan lain. And all these doctors, the heart specialist, the skin specialist, they said, I better take the Bible and preach the gospel what John G. Lake preaches. Dan dokter-dokter itu katakan daripada saya bengong begini mendingan saya ambil Alkitab dan kemudian memberitakan Injil seperti apa yang John G. Lake lakukan. There was no sick person at all. Karena di kota itu tidak ada satupun orang yang sakit. The same God of John G. Lake is your God. Tuhan yang sama yang John G. Lake sembah adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah. Imagine if you realize that anointing that is on you. Dan kalau saja engkau menyadari pengurapan yang ada di dalammu. Now John G. Lake was not a pastor. John G. Lake bukan seorang pendeta. He's not a preacher. Dia bukan seorang pengkhotbah. He was an insurance salesman. Dia adalah pedagang asuransi, saudara. He was a businessman. Dia seorang pengusaha. But every time he sold insurance, he made sure they had the assurance of salvation. Tapi setiap kali dia menjual asuransinya, dia memastikan terlebih dahulu bahwa kliennya menerima jaminan keselamatan. His own family members were sick. Ada anggota keluarga yang sakit. And he got so angry with the devil. Dan dia begitu marah terhadap Said, iblis. devil, you cannot touch my wife, touch my family.
Dia katakan, iblis kau nggak bisa sentuh istriku, nggak boleh sentuh And he keluargaku. got so filled in the power of the Holy Spirit. Dan dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus begitu rupa. And the Lord anointed him with the power to heal the sick. Dan Tuhan mengurapi dia dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. He went to Africa. Dia pergi ke Afrika. Thousands were raised from the dead. Ribuan orang dibangkitkan dari antara orang mati. You must read about him, Google and find out Dr. John G. Lake. Saudara harus baca mengenai dia. Saudara bisa Google namanya John G. Lake. John G. Lake, saudara. Today I lay my hands on cancer and cancer burns. Hari ini saya menumpangkan tangan saya atas kanker dan kanker terbakar atau lenyap. I don't touch the HIV touch my dress and they get healed. Saya bukan jamah orang yang menderita HIV, tapi orang-orang HIV jamah jubah saya dan mereka sembuh. We see deaf ears opening, blind eyes opening in the ministry. Kami melihat dalam pelayanan kami bagaimana telinga yang tuli terbuka, mata yang buta celik. Is because Hanya karena from childhood I used to read about Smith Wigglesworth, Dr. John G. Lake, Alexander Dowie, all these great men of God. sejak kecil saya suka baca mengenai Smith Wigglesworth, John G. Lake, Alexander Dowie, semua hamba-hamba Tuhan besar ini. When I was 15 or 14, Ketika saya umur 15-14 tahun, I read almost 20 books of Kenneth E. Hagin. saya sudah bacanya